selama kita punya niat, punya semangat, seneng dan yakin, insya Allah tujuan kita itu pasti akan tercapai, teman-teman. Karena apa? Karena ada pepatah yang mengatakan, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi semua ini tergantung dari tujuan kita. Selama kita tujuannya itu benar dan semangat dan yakin itu tadi, insya Allah apa yang kita inginkan pasti akan tercapai, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suwandi Ngawi. Salam terang, salam arit. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dan dimudahkan segala urusan, dilancarkan jalan rezekinya. Dan bagi teman-temanku saudara muslim, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. 1444 Hijriah. Dan jika ada selama ini keterangan kami ataupun video-video kami yang kurang berkenan, kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Kali ini saya ada kegiatan ini lagi mandiin kambing kami, dan ini adalah hasil breeding kami teman-teman. Oke teman-teman, jadi dengan memandikan kambing-kambing kita itu akan membuat kambing kita fresh dan lebih sehat, dan untuk pertumbuhan kegemukannya pun insya Allah juga akan berpengaruh pada kambing-kambing kita. Dan dalam beternak kita pun juga harus punya niatan yang bener-bener dengan senang hati. Itu adalah modal-modal kita dalam beternak kambing. Dan juga kalau kita punya lahan, kita juga memang harus mempersiapkan dari lahan-lahan bang pakan teman-teman. Ini saya akan selalu bercerita mengenai pengalaman-pengalaman kami di sini. Walaupun kami di sini belum terlalu berhasil, tapi untuk saya pribadi ini saya katakan berhasil teman-teman. Karena apa? Karena selama 2 tahun ini alhamdulillah tuh hasilnya sudah kelihatan nyata teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini semua kambing-kambing yang saya jemur, saya mandikan ini adalah hasil dari breeding kami teman-teman. Meskipun ada 2 ekor yang beli, tapi itu juga saya katakan hasil dari breeding, karena seperti yang saya ceritakan itu hasil dari kandang kami, terus kami belikan lagi. Jadi seperti itu, modal kembali, sisanya saya belikan lagi. Ini seperti itu. Dan ini berjumlah untuk pejantannya ini yang siap kurbanan nanti ada 6 ekor teman-teman. Ini ada 6 ekor. Ini sebenarnya kemarin itu target kami itu bisa 10 ekor, tapi ternyata memang keinginan kita dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa itu berbeda teman-teman. Karena kemarin tuh saya pernah mengalami kematian di kandang kami itu sebanyak 3 ekor, dan itu pun dari jantan semua teman-teman. Itu disebabkan karena ya mungkin di daerah kami itu untuk kemarin itu memang banyak yang peternak itu mengalami angka kematian teman-teman, mungkin karena wabah ataupun karena cuaca ataupun apa. Tapi itu yang jelas itu karena musimnya itu memang kurang bagus untuk musim ini teman-teman. Karena saya dengar itu di daerah kami itu untuk tingkat kematian memang luar biasa, nggak di kandang kami sendiri. Jadi ya kita itu harus menerima dengan lapang dada. Karena apa ya? Karena namanya peternakan, kita memelihara nyawa. Intinya itu mau tidak mau itu pasti ada permasalahan mengenai kematian teman-teman. Tapi kalau kita di jalur breeding itu insya Allah maupun ada kematian itu tidak terlalu berasa di peternakan kita teman-teman. Ya berasa, tapi tidak terlalu serius seperti di pegemukan kita mudah beli. Karena kalau di breeding ini kan kebanyakan kita mengembangkan dari peranakan dari indukan breeding kita kan teman-teman. Jadi kalau ada angka kematian itu kan istilahnya nggak terlalu tekor seperti itu. Kalau kita sudah beli itu ada kematian 3 ekor, itu untuk membalikan modal itu sudah agak lumayan teman-teman, agak lumayan sulit. Tapi kalau dari hasil breeding insya Allah lebih aman. Jadi saya itu selalu menekankan kepada teman-temanku peternak semuanya itu untuk mengambil langkah di jalur sistem breeding ini, karena untuk hasil insya Allah memang bagus ya, seperti itu. Padahal ini kami dulu itu cuman modal
indukan 2 ekor bawa enak itu teman-teman, dan sekarang sudah berenah sekian banyak. Ini total kalaupun tidak ada kematian itu, terus yang kami jual itu total semuanya ada 20 ekor teman-teman selama 2 tahun, modal 2 indukan bawa anak itu saya katakan sudah berhasil seperti itu. Tapi yang namanya peternak kita juga memang harus belajar. Ya, belajarnya di mana? Belajarnya di kandang kita sendiri, sambil kita praktek, sambil kita cari tahu di peternak-peternak senior, peternak-peternak yang lebih berpengalaman, mulai dari perawatan kandang maupun dari perawatan kambing. Itu kita juga harus sedikit banyak itu mengetahui tata caranya gimana, dan lebih akuratnya kita memang harus belajar di kandang kita sendiri dengan mencermati kambing kita, memahami ternak kita, itu lebih efektif. Karena setiap peternak itu untuk ilmu peternakannya saya rasa juga berbeda-beda teman-teman, ada yang sama ada yang berbeda, tapi walaupun berbeda tapi saya rasa juga tidak terlalu berbeda jauh, mungkin berbeda tipis kan, seperti itu teman-teman. Karena intinya di peternakan ini fokusnya itu kita itu ke pakan teman-teman. Kalau kita bisa menguasai pakan, bisa mempunyai lahan bank pakan, terus kita tanam bank pakan, itu insya Allah itu lebih tenang kita dalam peternak ini. Mau peternak kita jumlah yang banyak maupun sedikit itu tergantung dengan pakan-pakan kita. Kalau kita punya lahan yang banyak, bank pakan yang banyak, sudah tentu peternakan kita itu kalau berenah itu kita sudah tidak was-was lagi. Karena kunci sukses dalam peternak ini saya yakin ada di pakan kita. Kalau ada kematian ya seperti yang saya katakan tadi, namanya kita pelihara nyawa pasti ada resiko kematian. Jadi ilmu yang efektif, ilmu yang bagus itu ya kita belajar di kandang kita sendiri-sendiri teman-teman. Kita memahami dari karakter kambing kita, dari pola pakan ternak kita, itu kita lebih efektif dalam belajar ternak kambing itu. Selain kita cari pengalaman di luar, itu kita harus belajar di kandang kita sendiri. Pada saat dulu itu tidak menyangka bisa mempunyai ternak, alhamdulillah sebanyak ini. Saya katakan ini sudah banyak teman-teman. Kalau di daerah kami ini katakan sudah banyak, padahal kami modal cuman tipis, modal peternak kecil, modal apa adanya, modal nggak ada teman-teman. Istilahnya kalau orang Jawa mengatakan bondo nekat teman-teman. Dan alhamdulillah ini memang berhasil berkat kesabaran, semangat kami seperti itu. Tapi di balik semua itu justru sudah tentu ada pendukung ya teman-teman. Siapa? Yaitu istri kita. Jadi kita itu juga harus istilahnya itu kalau dikatakan itu sepemikiran ataupun sejalan kan, seperti itu teman-teman. Jadi semua itu harus didukung juga sama istri, entah itu istri membantu atau tidak, tapi istilahnya itu secara pemikiran itu juga harus membantu dari usaha peternakan kita. Itu juga berpengaruh teman-teman. Menurut kami itu juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan ternak kita ini juga. Kalau kita itu kerjasama, kompak, saling dukung, saling support, hasilnya kan juga bagus kan teman-teman. Jadi untuk teman-temanku peternak, khususnya peternak pemula, peternak kecil-kecilan seperti kami, modal terbatas, itu jangan ngoyo ataupun jangan tergesa-gesa. Kita pelihara semampu kita dulu, sambil kita belajar, kita kembangkan. Insya Allah kedepannya nanti akan benar jadi banyak. Jadi seperti itu. Semoga video-video kami ini bisa bermanfaat, bisa mengedukasi kepada teman-teman peternak semuanya. Salam ternak, salam sukses. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Dan video dari kami saya akhiri. Jika ada penyampaian ataupun video kami yang kurang berkenan, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.